أن شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله، وهو سيد الشهور، فرض الله صيامه على المسلمين وكتبه عليهم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Semoga Allah beri manfaat kepada kita berkat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Ketahuilah wahai saudara sekalian, kita dipanggil saudara oleh Imamul Haddad. Ini keberkahan yang sudah jelas buat kita. Beliau mengajak kita bicara atas dasar persaudaraan. Semoga Allah mudahkan urusan kita dan kalian semuanya untuk menuju kemudahan, dan semoga Allah jauhkan kita dari kesulitan. Semoga Allah ampuni kita di akhirat dan di dunia. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang besar nilai dan pangkatnya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah bulan yang menjadi rajanya bulan, yang Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan kepada orang Islam. Allah wajibkan buat mereka orang Islam. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Wa fihi ya'ni syahr Ramadan anzalallahu kitabah wa ja'ala min layalihi lailatul qadri allati hiya khairun min alfi syahrin wal alfu syahrun wal alfu syahr akthar wal alfu syahrun wal alfu syahr akthar min 83 sanah. فتأمل حساب ذلك وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة التي صارت عند الله خيرا وأفضل من هذه المدة الطويلة. Dan di dalam bulan Ramadan Allah turunkan kitabnya, dan Allah jadikan di antara malam-malamnya ada malam yang disebut dengan malam qadar, yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu lebih banyak daripada 83 tahun. Maka coba renungkan penghitungan hal itu dan fikirkan dalam jiwa kamu, malam apa ini yang menjadi di sisi Allah lebih baik dan lebih utama daripada 83 tahun lebih. وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas yang berisikan petunjuk dan pembeda antara baik dan yang benar, yang salah. ثم قال سبحانه, Allah berfirman, إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kami menurunkannya di malam qadar, ataukah wa ma adraka, ataukah kamu apa itu malam qadar? Malam qadar lebih hebat daripada 1000 bulan, yang turun para malaikat dan termasuk utamanya Waruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhan mereka membawa segala perkara, salamun, kebahagiaan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Fa'arrafana subhanahu annahu anzal al-Quran fi Ramadan. Allah memberikan tahu kepada kita bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Thumma annahu anzalahu fi lailatul qadri minhu bil khusus, dan Allah turunkan Quran di Lailatul Qadar secara khusus. Jadi kalau kita tahu Al-Quran turun di Ramadan, Allah kasih tahu.
dan turunnya di malam Lailatul Qadar. Wa hadzal inzal min al-lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah tempat yang ada di langit ke langit dunia, langit yang paling bawah. Nazal Al-Quran jumlatan wahidat min al-lauh ila Baitul Izzah. Jadi turun secara satu kalian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Wa nazala bi Jibril bi amrillah ala rasulih alaihi wassalam mufarraqan fi nahwi 23 sana. Kemudian dari langit dunia tadi Quran diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah secara terperinci, secara kredit, secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun masa kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya muddatul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id awhalla ilaihi wa huwa ibnu 40 sanah wa qubida alaihi salatu wasallam an 63 sanah. 23 tahun adalah waktu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Karena Allah baru memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi umur 40 tahun dan Nabi dicabut nyawanya umur 63 dikurangi 40 diangkat jadi Nabi umur 40, wafatnya 63. Jadi masa kenabian 23 sepertiga umurnya Nabi Hijriah. Ya, 23 tahun Hijriah. Sepertiga umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika qala ulama'ul muhaqqiqun min as-salaf wal khalaf. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama yang berhati-hati dalam keilmuannya, baik dari generasi salaf ataupun dari generasi setelahnya. Wa fi fadli syahr Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadan wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa salat ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza ijtinibatil kaba'ir. Dan di dalam kesempurnaan dan di dalam keutamaan bulan Ramadan, Nabi Muhammad bersabda, Ramadan dari Ramadan satu ke Ramadan yang selanjutnya, Jumat yang kemarin kepada Jumat yang akan datang, salat maghrib kepada salat isya, salat isya kepada salat subuh, salat subuh kepada salat zuhur, salat zuhur kepada salat asar, salat asar kepada salat maghrib. Itu adalah pelebur di antara keduanya. Ramadan kemarin ke Ramadan akan datang, pelebur di antara kedua. Jumat kemarin ke Jumat yang akan datang, pelebur keduanya. Antara salat satu dengan setelahnya ataupun dengan sebelumnya, pelebur di antaranya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi salat ini pelebur dosa. Jumatan ini pelebur dosa. Ramadan juga pelebur dosa. Wa qala alaihi salatu wasallam fi syahr Ramadan, bersabda Nabi Muhammad SAW menerangkan bulan Ramadan, huwa syahrus sabri wa sabru thawabul jannah. Ramadan ini adalah bulan sabar. Jadi kita ingin tahu kita ini orang yang sabar tak? Kita ini ada bakat jadi orang sabar tak? Lihat di bulan Ramadan. Kalau puasa berhasil, berarti kita jadi bakat orang sabar. Dan ternyata sabar dibalas oleh Allah surga. Wasabru thawabuhul jannah. Wa qala fi awwalihi rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu lil muslimin wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Dan sesungguhnya Allah memandang di awal malam pertama kepada orang Islam, dan siapa yang mendapat pandangan Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni buat mereka di akhir malam. Maksudnya adalah malam pertama sudah digas semangatnya sampai malam terakhir. Bukan kebiasaan masyarakat sebagian Ramadannya tumbuh habis tutup
Iya. Tunggu semua tutup awal puasa, akhir puasa. Memahami dalil ini keliru. Ya. Pokoknya Allah melihat malam pertama sama terakhirnya. Maksudnya adalah mulai malam pertama gas, jangan kendor sampai terakhir. Bukan ngambil pertama sama terakhirnya toh. Wa qala Jibril Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah qul amin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin al-hadis. Nabi malaikat Jibril ngomong sama Nabi Muhammad, siapa yang nututi Ramadan tidak diampuni dosanya, semoga semakin dijauhkan oleh Allah. Ngomong amin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jawab amin. Malaikat Jibril doa, diamin Nabi Muhammad. Kira-kira ditolak tak sama Allah? Ternyata bukan doakan baik, doakan dak enak. Apa doanya? Orang nututi Ramadan kok tak diampuni dosanya. Berarti keterlaluan, tak bosan berarti. Termaksiat berarti. Lah kalau sudah di musim diskon besar-besaran tak bisa ngambil manfaat, apalagi di bulan yang lain. Kan ngerti? Kan gitu. Lah ini ada toko banyak, ada satu toko di situ kasih diskon besar-besaran. Dikasih uang 1 juta, masuk ke toko, keluar tak bawa apa-apa. Lah, mana yang dibeli di dalam toko? Tidak ada. Uangnya mana? Habis. Ya kalau di toko yang diskon besar-besaran tak bisa ambil manfaat, apalagi di toko yang tidak ada diskonnya. Ramadan tak bisa ambil manfaat, apalagi di bulan selain Ramadan. Karena manan ini orang ini. Sedikit harapan untuk bisa baik ini. Sehingga Nabi Muhammad marah, mengamini doanya malaikat Jibril yang juga marah. Begitu saya berkata, kata Imam Al-Haddad, wa dzalika litayassuri asbabil maghfirah fi Ramadan aktsar minha fi ghairi minasyhur. Karena kenapa kok malaikat Jibril sampai marah dan diamini oleh Nabi Muhammad doanya malaikat Jibril? Kenapa? Ramadan itu mudah sekali untuk mendapatkan ampunan dibandingkan bulan yang lain. Falaysa yuhramul maghfirata fi illa man tafahash i'raduhu 'anillah. Kalau sudah ada orang tidak diampuni di Ramadan, berarti sudah keterlaluan berpalingnya dari Allah. Keterlaluan, kebacut, katanya orang Jawa, ya kebacut. Wa 'azumat jara'atu 'ala Allah Ta'ala, sudah terlalu besar keberaniannya melawan Allah. Fastaujabal bu'da wa tarda an babillah, maka orang seperti ini pantas untuk semakin dijauhkan dan diusir dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah min syukhti wa adzabi wa jami'i balaihi. Kita mohon kepada Allah afiyah, selamat dari murkanya Allah, dari azabnya Allah, dari seluruh balaknya Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada anna abwaab as-samai wa abwaab al-jannati tuftahu kulluha fi Ramadan wa tughlaqu abwaabun niran wa tuqayyadu maradatu syayatin wa yadhhabu bihim ila al-bihar kila yufsidu al-muslimin siyamahum wa qiyamahum wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan ya baghil khair aqbil wa ya baghil syar aqsir. Telah datang keterangan sesungguhnya pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka semuanya di bulan Ramadan. Artinya sudah dibuka, tinggal masuk, dah satu tok sudah. Kan ingat tuh. Dikunci pintu neraka, artinya sangat sulit untuk masuk neraka. Ini dikunci, ditotok masih. Dibuka maksud, loncat pagar. Kena manan ini. Diikat setan-setan, dikerangkeng dan dilempar ke laut agar supaya tidak mengganggu orang Islam puasanya dan ibadahnya. Dilempar ke laut. Jadi orang muncak kalau Ramadan jangan main ke laut mulai subuh sampai sore, malam aja cari ikannya gitu ya. Mungkin bukan laut Muncar, di laut Australia mungkin. Wayunadi munadin, dan akan penyeru setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan ada malaikat yang berpengumuman. Apa pengumumannya? Yang mau berbuat kebaikan maju terus setiap malam itu. Yang mau berbuat baik maju terus. Ayo maju terus.
Kayak sponsor di TV itu, terus sponsor di HP itu. Maju terus. Yang satunya bilang, yang mau bermaksiat stop, cukup, mundur, hentikan. وورد أيضا أن من تقرب إلى الله تعالى في رمضان بفريضة عدد ب70 فريضة في غيره. Dan datang keterangan siapa yang mendekatkan kepada Allah di bulan Ramadan dengan kewajiban, maka seperti 70 kewajiban di bulan lain. Bukan hanya sholat saja, apapun saja sifatnya wajib, kasih nafkah anak istri, maka 70 kali lipat dibanding di selain Ramadan. Wa man taqarraba fi nafilatin 'adad lahu fariidatan yu'addiha fi ghairihi. Siapa yang mendekatkan dengan sunnah, maka seperti wajib yang dilakukan di bulan selain Ramadan. Jadi sunnah di Ramadan nilainya seperti wajib di bulan yang lain. Fa nawafil Ramadan bi manzilatil faraid fi ghairi min asy-syuhur min haitsu thawab. Yang sunnah dilaksanakan di Ramadan itu nilainya seperti yang wajib di selain bulan Ramadan dari sisi pahalanya. Bukan berarti kewajibannya. Oh, kewajiban di Ramadan seperti 70. Salat zuhur satu kali di Ramadan seperti 70 salat zuhur di bulan lain. Syawal tak sembahyang zuhur, lebaran lagi. Celengannya banyak. Wajib tetap Ramadan wajib salat zuhur, Syawal wajib salat zuhur. Pahalanya beda. Wa faraidu mudha'afatun al-faraid fi ghairi ila 70 dhifan. Kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan dilipat gandakan melebihi kewajiban-kewajiban di selain bulan Ramadan sampai 70 kali lipat. Bayangkan. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad bersabda, man shoma Ramadan qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan malamnya karena iman. Apa kok puasa? Apalagi bapak dulu puasa, mbak puasa. Loh, masih adat berarti puasanya. Jangan. Puasanya hendaklah karena iman. Apa kau puasa? Dah enak habis tonggo kanan kiri puasa semuanya. Saya ikut puasa juga. Enggak. Kalau gini nanti berarti kalau pindah ke Bali, tonggonya Hindu-Hindu semua enggak puasa terus. Kalau pindah ke Australia, tetangganya Kristen semuanya enggak puasa. Enggak, puasanya karena iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang telah lalu. Ini ya. Diampuni dosa yang telah lalu. Makanya Nabi Muhammad tadi bilang Ramadan ila Ramadan 1 ke Ramadan yang selanjutnya itu pelebur dosa. Qultu wal iman huwa tasdiq bi wa'dillah. Maksudnya puasa karena iman apa? Puasanya karena membenarkan janjinya Allah. Allah berjanji siapa yang melaksanakan puasa akan menjadi orang yang bertakwa di antaranya, dan janji-janji yang lain. Wal ihtisab maksudnya adalah ikhlas lillah, puasanya hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Wal shaim adabun la yakmul syamu illa biha. Orang yang berpuasa itu ada etika-etika yang tidak sempurna puasanya kecuali dengan etika tersebut. Saya panjenengan salat maghrib atau salat isya nggih. Auratnya ditutup mulai lutut sampai pusar. Sah kan? Sah. Cuma tidak beretika itu. Masa ngadep sama Allah seperti ke sawah ini? Pakai songkok, pakai baju yang bagus, pakai sarung, kan gitu, pakai minyak wangi, sehingga sempurna pelaksanaan salatnya. Begitu juga puasa, itu ada etika-etikanya, bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya tidak kumpul suami istri di siang hari Ramadan, tapi ada etika-etika yang supaya sempurna puasa. Famin ahamnya yang terpenting adalah ayahfadz lisanu 'anil kadzib wal ghibah, menjaga lisannya dari bohong dan menggunjing membicarakan saudara Islam. Wal khadhi fi ma la ya'nihi, menjaga lisan daripada membahas sesuatu yang tidak berhubungan sama dia, bahas politik, masalah partai, cawapres capres. Kemudian wakilnya Megawati dah. Jenengan wakilnya Partai Demokrat, tidak ada urusannya, masa bahasi, tinggalkan itu. Wa yahfaz 'ainahu wa udhunahu 'anil nadhar wal istima' ila ma la yahillu lahu, menjaga mata serta telinga daripada melihat dan mendengar yang tidak halal. Mendengar yang tidak halal dosa juga dong. Ya, ada orang ngomong rusuh didengarkan, ya tidak boleh juga.
wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan menjaga pandangan dan pendengaran dari sesuatu yang fudul fi haqqihi, bukan kepentingannya dia. Lihat ya, contoh ya, lihat rumahnya orang di YouTube, kemewahannya, apa ini fudul itu namanya. Atau lihat apa yang tidak ada urusan sama dia, fudul ini kelebihan yang tidak ada urusan sama kita. Nah, wa kadzalika yahfaz batnahu an tanawul haram wasyubhah, menjaga perutnya daripada memakan yang haram dan syubhatnya. Mana mungkin puasa mulai subuh sampai maghrib terus bukanya nyolong, apa perlunya? Kan ngerti? Wa khususan, dan terlebih khusus indal iftar yajtahidu jiddan alla yuftir illa al halal, ketika berbuka berusaha jangan sampai berbuka kecuali dengan yang halal. Kalau sahur berarti haram gimana? Wah, semuanya maksudnya ini. Nggih, semuanya maksud. Ginilah. Kalau bukan bulan Ramadan, makan haram dosa. Kan enggak tahu. Kalau Ramadan dosa plus rusak puasanya. Betul nggih? Itu ya. Makan hasil nyolong di luar Ramadan dosa. Ketika buka hasilnya nyolong gimana? Dosa plus rusak puasanya. Itu maksudnya Imam Al-Haddad seperti itu. Qala ba'du salam idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa indama tuftir isyaratan ila al-hathi ala at-tahari wal ihtiyat fi ma yuftiru alaihi. Berkata sebagian salaf, kalau kamu puasa, lihat kamu bukanya apa, bukanya apa kamu, dan buka di rumahnya siapa, makanannya siapa kamu makan, halal enggak, orang baik enggak, untuk mendorong hati-hati dan teliti apa yang kita makan. Wa kadzalika yahfadhu shaim jami'a jawarihi an mulabasatil atham thumma 'anil fudul fa bidzalika yatimmu shaumuhu wa yazku. Begitu juga jaga seluruh anggota badannya daripada melakukan dosa, daripada melakukan sesuatu yang tidak ada urusannya sama dia. Tidak ada urusan sama dia. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu. Tinggalkan. Gitu ya. Sehingga dengan seperti itu sempurna puasanya dan tambah berkualitas. Wa kam min sha'im yut'ibu nafsahu bil ju' wal 'atash wa yursilu jawarihu an fil ma'asi fayafsudu bidzalika shaumu wa yadhi'u bidzalika ta'abuh. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia lapar, dia haus, tapi matanya lihat yang haram, telinganya mendengarkan yang haram, tangannya berbuat yang haram, kakinya melangkah kepada yang haram. Akhirnya rusak puasanya. Sia-sia, capeknya sia-sia. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min sha'im laysa lahu min syamil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi ternyata puasanya hanya bernilai lapar, haus, pahalanya tidak ada, kosong. Dosa yang banyak. Secara fikih sah. Tapi secara penghambaan kepada Allah, apa? Allah tidak butuh. Puasanya kita bagus, Allah tidak butuh, apalagi elek puasanya. Begitu ya. Wa tarkul ma'asi wajib 'ala dawam 'ala shaim wa 'al muftir. Meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib bagi orang yang berpuasa ataupun orang yang tidak puasa selamanya. Ghaira anna shaim aula bitahaffuz wa huwa ali aujab wa akad fafham. Hanya saja orang yang berpuasa lebih ditekankan lagi. Itu tadi orang di luar Ramadan dusta, dosa. Orang puasa dusta, dosa plus rusak puasanya. Puasanya rusak. Qala alaihi salatu wassalam as-shaumu junnatun fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'iman hadits. Nabi Muhammad bersabda, puasa itu tameng, perisai. Perisai kita puasa itu.
Sehingga kalau kalian puasa jangan ngomong kotor, jangan ngomong yang jelek ya. Jangan bertindak yang bodoh. Kalau ada orang ngajak tengkar, kalau ada orang nyaci kamu, wedhus iki. Gimana? Ngomong, saya puasa. Jangan dibalas kon sapi. Ini sama-sama kebun binatang ya. Gitu ya. Falyaqul inni shaim. Senggel tak? Saya puasa. Tukaran tak? Saya puasa. Wa min adabi shaim la yakthiranna bin nahar wa la yakthirul akla bil lail. Termasuk etikanya orang berpuasa, jangan banyak tidur di siang hari, jangan banyak makan di malam hari. Wal yaqtasid fi dzalika, ambil seperlunya di dalam tidur dan makan, hatta yajida masal ju' wal atas, sehingga usahakan kita puasa ini nggih ngelak kita itu bagus, lapar itu bagus. Udah kuat beb ngelak beb. Lapar beb kuah itu bagus itu. Oh beb, saya ini puasa beb, kok sekarang enggak kerasa haus, enggak kerasa lapar beb. Loh, enggak beres puasanya ini. Ini berarti tidur mulai subuh sampai jam 2:30 nih. Betul, tidur sampai 2:30. Zuhur, salat, lagi asar. Enggak kerasa lapar, enggak kerasa haus. Bukan seperti itu. Puasa ini hendaklah supaya kita ngerasakan lapar itu, haus itu, lemas itu bagus itu. Fatatahadzab, kenapa kok bagus kalau seperti itu? Kalau sudah lapar, ngelak, lemes kok bagus, kenapa? Fatatahadzab nafsuh wa tad'ufu syahwatuh, nafsunya terdidik, syahwatnya terkontrol, wa yastaniru qalbuh, hatinya bercahaya. Ini kalau puasanya ngerasakan lapar, haus, capek, ini efeknya gini. Nafsunya terkontrol, syahwatnya terkontrol, hatinya bercahaya. Dan inilah wadzalika sirrus shaum wa maqsuduh, ini rahasianya puasa, hatinya berzinar. Ini yang dituju dari puasa. Gitu ya. Tapi kalau banyak tidur, bukanya makannya banyak, sahurnya banyak, sehingga ketika Ramadan bukan turun berat timbangan, tambah naik berat timbangannya. Siang hari tidak merasakan lapar, haus. Kenapa? Akhirnya gimana? Nafsunya tidak terdidik, syahwatnya tambah membara, hatinya tambah peteng. Itu tidak ada rahasia puasa, tidak dapat. Tidak dapat. Tujuannya puasa tidak didapat. Wal yujanibi shaim ar-rifahiyah wal ikthar min tanawuli syahawat wal ladzat kama dzakarna. Hendaklah orang berpuasa menjauhi berfoya-foya, berbanyak-banyakan di dalam memakan apa yang diinginkan dan kelezatan-kelezatan sebagaimana kami sebutkan. Ya, ketika jam 4 sudah ditoto, sudah mau beli donat, pisang goreng 3, sumping 2, tahu campur, es teler, dawet dijejer semuanya. Azan Allah Akbar, makan kurma sama air, hilang hausnya sama laparnya. Tidak kemakan yang dimakan. Wa aqallu dzalik an takuna adatu min at-tarafu wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Ya. Kita ni diajarkan Ramadan itu kalau mau makan enak boleh sebulan 1 kali. Tentukan kapan mau buka enak. Mau buka sate gulai boleh sebulan 1 kali. Kapan? Malam 17, malam 22, malam 21. Setelah itu biasa. Kasih satu waktu tok. Begitu juga bulan yang lain. Coba bisa enggak kita ini buat gini di keluarga kita? Dimakan enak, itu tentukan waktunya. Sebulan 1 kali. Kan, boleh kambing. Setelah itu biasa. Nanti bulan depannya gitu juga. Wa hadza aqallu ma yanbaghi, ini minimal ini kata Imam Al-Haddad. Wa illa faliriyadhah wa mujanabatu syahawat wa mujanabati syahawat, syahawatin nafs
athar kabir fi tanwiril qalbi wa tutlabu bil khusus fi Ramadan. Ya. Ini minimal. Jadi sebulan satu kali yang bermewah-mewah itu. Kalau enggak mau sederhana terus. Mau mendidik nafsunya untuk tidak memperturutkan syahwatnya, keinginannya, maka di situ ada pengaruh yang besar untuk menerangkan hati. Ini panjenengan ngurangi makan-makan yang enak-enak ya, dengan niat supaya untuk mengontrol nafsu, itu efeknya hatinya terang, hatinya terak ate, terang hatinya. Terlebih khusus Ramadan, tujuan itu lebih ditingkatkan karena kita sudah terbantu dengan puasa di siang harinya kan, tinggal malamnya kontrol kita. Jangan kontrol malam justru di pembalasan lebih kejam ya, pembalasan lebih kejam. Akhirnya hatinya tidak terang. Orang-orang dulu itu Ramadan selesai jadi tambah tinggi pangkat. Jadi la'allakum tattaqun tercapai betul. Ramadan selesai tambah takwa semua. Wa amal ladzina yaj'aluna lahum fi Ramadan 'adat min at-taraffuhat wasyahawat allati la ya'tadunaha fi ghairi Ramadan faghrurun gharrahum bihi syaitan hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakati sawmihim wa la tadhhar 'alaihim atharuhu min al-anwar wal mukashafat wal khusyu' lillahi ta'ala wal inkisar baina yadayhi wa taladdu bi munajati wa tilawati kitabih wa dzikrihi wallahu a'lam bissawab. Sedikit tapi dia. Terus ya. Adapun orang-orang yang menjadikan di Ramadan itu ada kebiasaan-kebiasaan berfoya-foya dan memperturutkan syahwat-syahwat yang tidak terbiasa mereka di selain Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada kebiasaan makan-makan yang berlebihan, tidak ada. Ramadan kok punya jadwal. Kadang makanan itu muncul di Ramadan, di luar Ramadan tidak ada. Aneh ini, kata Imam Al-Haddad. Ini awas ditipu sama setan ini. Ini tipuan setan ini. Kenapa? Setan hasud, setan iri, setan dengki melihat umat Nabi Muhammad Ramadan dapat diskon besar-besaran, gimana caranya tetap gagal meraih diskon tersebut. Jadi digoda dari sisi itu. Mercon Ramadan tambah banyak. Makanan tidak ada di luar Ramadan ada. Berfoya-foya di bulan Ramadan. Akhirnya tidak mendapatkan keberkahan puasanya tadi. Keberkahan puasa tidak dapat akhirnya. Tidak ada bekas yang kelihatan di hatinya, tidak ada. Hatinya tambah terang ya tidak. Dibuka hijab sama Allah ya tidak ada. Tambah takut sama Allah ya tidak. Tambah merendah di hadapan Allah ya tidak. Tambah nikmat bermunajat kepada Allah ya tidak. Tambah nikmat ngajinya, zikrin sama Allah ya tidak dapat itu. Padahal ketika tadi etika dilaksanakan ya, betul-betul menjaga, mensedikitkan makan, mensedikitkan tidur, itu ngajinya tambah enak itu. Ibadahnya tambah enak. Wa kana adat salaf rahmatullah alaihim, dan adalah kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka, at-taqlil minal adat wasyahawat. Justru Ramadan mereka mensedikitkan daripada kebiasaan-kebiasaan dan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan. Jadi kalau Ramadan itu justru orang-orang saleh terdahulu itu ya makan bisa jadi satu kali sahur saja atau sama buka 2 kali. Jadi yang makannya awalnya sehari 3 kali, Ramadan jadi 2 kali, maka 1 kali. Ini ada kebiasaan makan apa di luar Ramadan, di Ramadan perai libur. Jadi Ramadan tambah sedikit konsumsinya. Wal istikthar min amali salihat fi Ramadan bil khusus, dan Ramadan diisi dengan memperbanyak amal-amal saleh secara khusus. Biasanya ngaji di Ramadan sehari setengah juz, Ramadan bisa 2 juz, 3 juz.
Biasa sebulan hatam atau 2 bulan hatam. Ramadan sebulan hatam 2 kali. Tambah dikit. Wa in kana dhalika ma'rufan min siyarihim fi jamil awqat, walaupun ya memperbanyaknya mereka ibadah, mensedikitkannya mereka kepada keinginan syahwat, itu dikenal bukan hanya di Ramadan saja. Di luar Ramadan mereka seperti itu, tapi Ramadan tambah giat. Kalau dahulu Imam Syafi'i itu tiap hari hatam 1 kali, Ramadan 2 kali hatam, setiap hari 2 kali hatam Quran. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berkat ilmu beliau Imam Al-Haddad di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah.